secara langsung. Tetapi firman Tuhan, berbahagialah orang yang percaya, sebab ada Roh Tuhan yang bersama dengan kita, dan melalui kuasanya Dia akan memakai hambanya untuk hadir menyampaikan isi hatinya di tahun 2020 dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Siapkah kita dibakar? Siapkah kita mengalami proses hidup yang besar, yang berat untuk dimurnikan sebagai anak-anak Tuhan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat? Kita butuh Tuhan, kita butuh proses ini untuk memurnikan iman kita di akhir-akhir zaman ini. Kalau kita sudah merasakan keselamatan, kita sudah mengalami keselamatan itu dalam hidup kita, mari kita alirkan kasih karunia itu dalam hidup kita kepada orang lain. Dan pada malam hari ini kita mau lagi diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya Ia mau berbicara pada malam hari ini. Kita angkat kor ini. Bapa, sentuh hatiku. Tuhan, demikian ungkapan hati kami melalui pujian ini. Terlebih dahulu kami mau Tuhan sentuh hati kami untuk kami fokus kepada firman Tuhan yang akan membawa hati kami, membawa pikiran kami melihat bagaimana karya Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Tentunya juga dengan kelahiran Tuhan, kami percaya pemulihan, kesembuhan Tuhan akan kerjakan bagi setiap pribadi kami, bahkan bagi bangsa dan negara ini. Tuhan,
kuasai hati dan pikiran kami, karena kami mau mengerti dan paham kebenaran firman Tuhan. Dan kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui kebenaran firman-Mu yang harus kami lakukan melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Tuhan tolong kami, urapi setiap hati kami, urapi kami semua, agar kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu yang akan bertumbuh dalam hidup kami ke depannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada malam ini, dalam malam yang sungguh luar biasa, sama sebagai orang percaya, sebagai orang yang merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Ya, tahun-tahun lalunya kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat yang Raja Damai, yang datang kepada milik kepunyaannya, yang mengasihi umatnya. Dan sekarang pada tahun ini, yang pusat memberikan kita tema, yaitu Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kenapa kira-kira dari pengurus pusat berdoa, merenungkan, lalu menetapkan tema ini untuk setiap hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini bagi jemaatnya, gitu ya. Dan terkhususnya bagi bangsa dan negara ini, tentunya karena situasi seperti ini, ya. Tetapi dengan keadaan yang ada tidak menutup kemungkinan bagi kita sebagai orang percaya, walaupun kita tetap mengenakan protokol kesehatan, tetapi hati kita fokuskan kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini seperti yang kita lihat di depan, bahwa Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya, itu tertera di dalam Yeremia 30 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Namun saya mau mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, baik puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, Masya Raya Natal yang berbahagia. Kembali saya baca ayat 17-18. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang ruangan, yang di sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk pembacaan yang boleh kita baca bersama-sama, ya. Kalau kita melihat kembali latar belakang perikop ini tentang janji pemulihan Israel, ya, berisi nubuat Yeremia tentang pemulihan di masa depan dan juga penebusan baik Israel maupun Yehuda. Kita kembali dulu melihat latar belakang kenapa harus kita merenungkan ataupun mengingat ataupun belajar tentang Yesus itu datang membawa pemulihan bagi umatnya, ya. Karena Yeremia di dalam latar belakangnya, Yeremia meyakinkan para buangan Yahudi yang menghadapi masa depan yang rupanya tanpa harapan, ya, bahwa umat pilihan Allah tidak akan musnah. Sesuatu yang bisa ataupun akan tetap, dan melalui mereka Allah akan melaksanakan kehendaknya bagi dunia. Nah, cuman yang saya kasih di dalam Tuhan, Yesus datang membawa pemulihan. Itu artinya ada situasi yang kacau, ya, ada situasi yang sulit. Dengan itulah firman Tuhan ini menuliskan ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babel, ya. Dan juga latar belakang dari bagian ini sebenarnya dari pasal 1. Selama 23 tahun Allah mengutus Yeremia untuk berkhotbah, menyampaikan tentang kebenaran, tetapi umat itu tidak mendengarnya dengan baik, ya. Ia telah menasihati mereka dan juga untuk meninggalkan penyembahan berhala ataupun meninggalkan cara hidup yang berdosa dan sebagainya, tetapi mereka tetap membandel ataupun bebal, gitu ya. Ada di pasal 25 ayatnya yang ke-14. Lalu juga Allah juga mengutus nabi-nabi lain, di antaranya itu seperti Uria, Semanya, dan juga Habakuk, ya. Ini kita belajar kembali sejarahnya, latar belakangnya kenapa di dalam penggenapan dari pasal 30 ini menjelaskan tentang pemulihan ataupun janji bagi bangsa Israel, ya.
ketika dia mengutus nabi-nabi Uria, Semanya dan juga Habakuk, Yehuda akan tinggal dalam pembuangan selama sekitar 70 tahun lamanya. Ya, pembuangan bangsa Israel terjadi dalam beberapa tahapan. Nah, kalau ketika saya mempelajari tentang hal ini, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, saya merinding sendiri. Karena apa? Ya, selama 70 tahun di masa pembuangan, orang mungkin tidak tidak menerima kita ataupun tidak mau menerima secara khusus menerima Yesus, begitu ya, ajaran tentang Yesus dan sebagainya, gitu ya. Selama 70 tahun itu berada di pembuangan. Itu sangat luar biasa sekali. Ini kita berada di situasi pandemi selama kurang lebih beberapa bulan ini saja, kita sudah mungkin mengomel-ngomel kapan sih pandemi ini berlalu misalnya. Atau kita sedang sakit gigi saja, kapan sih sakit gigi ini berlalu dan sebagainya, gitu ya. Apalagi mereka, gitu ya. Nah, kalau kita melihat lagi, pembuangan bangsa Israel itu terjadi dalam beberapa tahapan. Dimulai pada tahun keempat pemerintah Raja Yoyakim 605 sebelum Masehi, ya. Ketika rombongan pertama orang buangan dibawa pergi dan terus berlanjut, sehingga kembalinya rombongan pertama itu pada tahun 538 sebelum Masehi setelah keputusan Raja Koresi. Ya, nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita lihat lagi pada pasal 27. Ini adalah latar belakang yang harus kita pahami terlebih dahulu. Pas di pasal 27 itu, Allah menyerahkan Yehuda ke tangan Raja Nebukadnezar karena dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, artinya bahwa apa yang diperoleh bangsa Israel merupakan akibat dari dosa. Namun dalam hal ini Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah itu tidak serta-merta meninggalkan bangsa Israel, ya. Ia tidak mengizinkan hukuman dialami oleh bangsa Israel. Tetapi tetap ada penyertaan Allah di dalamnya dengan catatan bahwa bangsa Israel hanya diperbolehkan mengikuti perintah yang disampaikan Allah melalui Yeremia. Itu penjelasan yang ada di dalam pasal 27 ini. Ya. Kalau kita melihat lagi di pasal 29, sebelum kita lebih lanjut untuk belajar di pasal yang 30. Di pasal 29 ini merupakan janji Allah atas pemulihan bagi Yehuda, dan janji itu kembali ditentukan dalam pasal bersama-sama yang akan kita pelajari bersama-sama. Ya, di pasal 30 itu di mana Allah berjanji, seperti perikop di pasal 30 ini, janji pemulihan bagi bangsa Israel, ya. Allah berjanji untuk memulihkan keadaan umatnya, merupakan janji tentang Yesus Kristus. Dia datang untuk memulihkan, mampu memulihkan, ya. Ya, dalam hal ini Bapak Ibu cuma yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat kembali di pasal 29 ini, itu akan digenapi di pasal 31, ya. Dan nats ini pun berisi tentang penghukuman ataupun penghukuman sebelum ada pengampunan, gitu ya. Seperangkat kata kerja yang positif menunjukkan inisiatif Allah memulihkan umatnya, bangsa Israel pada masa itu. Di ayat 3, 8, 11 sampai ayatnya yang ke-22 di pasal 30 ini. Mulai dari memutuskan perhambaan pada Babel, ayat 3, sampai pada kembalinya ikatan perjanjian Sinai di ayat yang ke-22. Nah, ini artinya penghukuman sudah berakhir, gitu ya. Pengampunan sudah diberikan tuntas, dan umatnya kembali dalam ikatan perjanjian, pemulihan dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya, di situ juga terlihat rentetan kalimat tersebut menunjukkan kesungguhan Allah untuk memulihkan umat Israel. Sebelum kalimat-kalimat tersebut diutarakan, Allah meminta Yeremia untuk menuliskan segala perkataan tersebut ke dalam kitab ini. Ini sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Ya, sudah jelas bahwa Allah ingin agar umat bisa melihat dan memegang janjinya itu. Ya, kenapa saya menjelaskan dari beberapa pasal dalam kitab Yeremia ini sebagai latar belakang yang perlu kita ketahui bersama, yang perlu kita ingat bersama. Mungkin Bapak Ibu Saudara
sudah mengerti dan sudah bisa paham dari beberapa pasal di dalam kitab Yeremia ini. Tetapi mari kita melihat kembali, kenapa Allah menyuruh ataupun menyuruh Yeremia menulis semua hal itu di dalam kitab Yeremia ini? Karena apa? Karena Allah berani mencatatkan janji-janjinya pada kitab tersebut. Tentunya janji itu akan dia laksanakan bagi umatnya, ya. Lalu bagaimana janji pemulihan, kesembuhan yang dia beritakan? Kalau kita melihat secara garis besarnya, di ayat pertama di pasal 31 ini menceritakan Tuhan menyatakan kepada Yeremia kembalinya bangsa Yahudi, ya. Lalu di ayat yang keempat, setelah kesusahan mereka akan mendapatkan pembebasan. Lalu di ayat yang 10, Yesus ataupun dia menghibur Yakub. Di ayat yang ke-17, dia menyembuhkan luka-luka, memulihkan keadaan. Di ayat yang ke-18, kepulangan mereka akan penuh kasih setia, kembali dibangun. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yesus yang kita rayakan pada hari ini, kelahirannya, Sang Juru Selamat, menceritakan secara khusus dalam kitab Yeremia ini bagaimana cara-cara dia berkarya bagi bangsa Israel, orang Yahudi, Yehuda, ya. Bagaimana dia berkarya. Tetapi ada saja yang bebal, yang tidak mengerti apa maksud Tuhan, ya. Yang tidak mau melihat ataupun tidak mau mendengar apa yang Yeremia sampaikan kepada bangsa itu, ya. Ada banyak janji yang berharga yang Tuhan sudah utarakan dari kebenaran-kebenaran ini sebelum di pasal 30 ini, ya. Tetapi mereka tidak mau mendengar, ya. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, pemulihan seperti apa yang Tuhan maksud akan terjadi bagi bangsa Israel. Seperti perikopnya di pasal 30 ini, janji pemulihan Israel. Secara khususnya, kita lebih spesifik lagi di ayat yang ke-17 dan 18. Katanya, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Ini sungguh luar biasa sekali, ya. Pemulihan dalam ayat 17 ataupun ayat 18 itu mencakup beberapa hal. Nah, kalau kita melihat situasi yang sedang kita alami ataupun situasi diri kita saja, bersama dengan keluarga saja, banyak hal yang mungkin membuat kita sepertinya kok kapan sih bisa berlalu masa-masa yang sukar ini misalnya, atau kapan sih bisa berlalu rasa sakit yang seperti ini, seperti begitu, ya. Nah, kalau kita melihat bangsa negara ini, ya, mungkin saat ini bangsa dan negara kita Indonesia sedang mengalami hal-hal yang mungkin menjadi satu luka, walaupun itu bukan luka goresan, tetapi menjadi satu luka bagi hati, bagi pikiran, bagi karakter kita, bahkan mental kita. Ini yang sedang terjadi bagi bangsa dan negara kita, dan itu yang sudah terjadi 2000 tahun lalu. Secara khusus yang dijelaskan di dalam kitab Yeremia ini, ya. Mari kita melihat pemulihan seperti apa, ya, yang Tuhan maksud akan terjadi bagi bangsa Israel ataupun bagi diri kita ataupun bagi bangsa kita. Kalau kita melihat ayat yang ke-17 itu, pemulihan secara mental, ya. Ayat 17 bagian A. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Kesembuhan bagimu di sini bisa kita artikan secara mentalnya, ya, bukan fisik. Secara mental terlebih dahulu, ya. Pada saat itu mental mereka mungkin sudah terganggu karena mereka disebut buangan. Yang mereka adalah orang-orang buangan, orang-orang menyebut mereka seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan? Apakah di masa ini kita disebut orang-orang buangan? Tentu tidak, karena kita sudah dimenangkan oleh Yesus, ya. Karena kita sudah dipulihkan. Yesus sudah membawa kita dari kegelapan melihat terang yang bersinar, ya. Tuhan mau secara menyeluruh, terutama yang pertama adalah pemulihan secara mental yang harus Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel pada masa itu. Nah,
Nah tentunya bagi kita juga yang hidup di dunia ini, di tengah-tengah situasi ini, mental kita harus kuat ketika menghadapi situasi pandemi ini secara khususnya, gitu ya. Karena kita lihat mungkin ada orang yang meninggal karena penyakit ini dan sebagainya. Karena mental kita down, karena mental kita lemah gitu ya. Rasa takut itu menyelimuti begitu ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan penjelasan tentang penjelasan Yeremia dari ayat ini, tujuan Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel pada masa itu yang pertama adalah pemulihan secara mentalnya, ya. Di ayat 17 bagian A. Lalu yang kedua, pemulihan secara fisik, ya. Pemulihan secara fisik di ayat 17 bagian B. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengobati luka-lukamu, kata firman Tuhan. Ini secara fisik Tuhan mampu sembuhkan, Tuhan mampu pulihkan. Ya, secara khusus ketika mental kita akan kuat di dalam Tuhan terutama, maka ketika kita mendengar seseorang sedang sakit ini dan sedang sakit itu, kita tidak akan ragu lagi bahwa Tuhan juga akan menyembuhkan saya, seperti itu ya. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pemulihan secara fisik, kebugaran ataupun kesehatan kita, ataupun mungkin kita ada luka-luka secara fisiknya, Tuhan mampu pulihkan itu. Seperti Tuhan memulihkan orang-orang yang sakit dan sebagainya. Lalu ini adalah tujuan Tuhan juga. Pemulihan yang Tuhan maksudkan adalah pemulihan secara fisiknya. Lalu yang ketiga, pemulihan secara sosial. Ada di ayat yang 17 bagian C. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau mental kita tidak kuat untuk terima sebutan-sebutan orang bagi kita, mungkin jika orang menyebut kita segini, di masa sekarang ini orang buangan, kira-kira mental kita kuat apa tidak? Ya pada masa itu orang-orang menyebut mereka, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan. Kita garis bawahi, orang buangan. Ya, ini sungguh menyedihkan sekali Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Ya, di samping mereka secara sosial mereka merasa tidak nyaman, secara fisik dan juga secara mentalnya. Nah, ini adalah tujuan Tuhan. Jadi inilah tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan berfirman melalui kitab Yeremia ini akan ada pemulihan bagi bangsa Israel. Ya, karena ini yang Tuhan mau, yang Dia akan pulihkan bagi mereka secara sosialnya, secara fisik, mental, sosial, semua hal itu Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan. Ya, ini adalah janji Tuhan di dalam perikop 30 pasal 30 ini, janji pemulihan Israel. Nah Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika saya merenungkan tentang kalimat ini, janji pemulihan Israel, ataupun Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya, hati saya tersentuh sekali. Karena apa? Ketika saya pelajari banyak maksud yang Tuhan tujukan melalui firman ini, cuma karena kita susah mengerti. Orang-orang pada masa itu 2000 tahun lalu mungkin susah mengerti apa maksud Tuhan. Ya, ini janji Tuhan. Oleh sebab itu dengarkanlah firman Tuhan baik-baik, bacalah firman Tuhan agar kita mengerti sesungguhnya apa tujuan Tuhan lahir di dunia ini, ya, untuk menyelamatkan kita. Selagi Dia menyelamatkan kita, Dia juga memulihkan, menyembuhkan, gitu ya. Kalau kita melihat lebih spesifik di ayat yang ke-17 itu, Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, pemulihan bagi luka-luka mereka, ya. Sekali lagi saya baca ayat ini, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Kesembuhan, pemulihan, tentunya di sini juga tentang keadaan umat Israel pada masa itu. Jadi bukan hanya sekedar kesembuhan secara fisik, mental, sosial saja, tetapi keadaan. Walaupun ketiga hal ini kita sudah sembuh, misalnya secara fisik sembuh, mental sembuh, secara sosial kita sembuh, tetapi keadaan kita tidak sembuh.
sebagai orang-orang percaya yang ada di tengah-tengah situasi pandemi. Mental kita harus kuat dulu untuk menghadapi situasi lingkungan kita. Fisik kita harus sehat, ya. Dan sosial kita juga harus sehat. Keadaan kita terutama harus sehat, gitu ya. Supaya kita bisa menghadapi dan mengalahkan rasa ketakutan yang berlebihan itu ketika kita menjalani kehidupan kita. Nah, kita perhatikan baik-baik. Kesedihan-kesedihan yang tak tersembuhkan terjadi karena nafsu-nafsu yang tak disembuhkan, yang tak bisa disembuhkan, ya. Sekarang dalam keadaan yang menyedihkan, mereka dipandang hina di ayat 17 itu. Mereka telah menyebutkan engkau orang buangan. Ini sangat luar biasa sekali. Merusak mental, merusak karakter ataupun pikiran dan hati kita, ya. Ketika orang melihat tempat di mana kota dan bait suci sebelumnya dibangun, mereka menyebutnya buangan. Ini sungguh luar biasa sekali, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Sekarang semuanya sudah runtuh, ya. Tidak ada tempat peristirahatan di situ, tidak ada tempat tinggal di situ, tidak ada orang yang menanyakan tentang jalan ke Sion ataupun jalan ke surga, jalan menuju kebenaran itu, ya. Seperti sebelumnya, akhirnya semuanya kacau balau, ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kira-kira apa yang saat ini kita pahami tentang kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama-sama pada saat ini? Apakah kita masih mau main-main ketika menjalani hidup ini? Ya. Karena tidak ada yang bisa memulihkan kita, menyembuhkan kita selain Tuhan. Secara fisik, mental, karakter, tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan itu kalau bukan Tuhan. Ya. Bangsa dan negara kita ini tidak akan bisa sembuh kalau tidak ada orang percaya yang ada di muka bumi ini berdoa dan datang kepada Tuhan memohon, meminta kesembuhan, pemulihan itu bagi bangsa dan negara ini. Ya. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang milik Sion dan biasa berbicara banyak tentangnya dan menangis ketika mengingatnya. Tetapi sekarang tiada seorang pun yang menanyakan mereka ataupun mencari tahu tentang mereka, gitu ya. Ini sungguh luar biasa, menyedihkan sekali, ya. Lalu kalau kita melihat juga lebih spesifiknya di ayat yang ke-18, pemulihan atas kota dan juga bangsa. Ayat 18. Nah, kenapa ayat-ayat ini kaitan dengan tema kita pada saat ini, ya, secara khusus pandemi yang sedang kita alami bersama, ya. Tentunya membawa dampak bagi semua orang. Pandemi ini membawa dampak bagi semua orang. Bagi kita orang percaya, bagi orang-orang yang ada di luar sana, bangsa dan negara kita mengalami dampak yang luar biasa. Nah, maksud dari ayat 18 ini pemulihan yang terlihat, yaitu pemulihan keadaan kemah-kemah untuk dibangun kembali. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, kota itu akan kembali baik. Ya, ini adalah janji Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan berjanji memulihkan mental kita, keadaan kita. Dan sekarang kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan untuk memulihkan kota dan juga bangsa. Kemah-kemah disebutkan di dalam ayat yang ke-18 ini. Membangun kembali bahwa setelah mereka kembali dengan sukacita, mereka akan menetap dengan bahagia dan bahwa mereka akan dibangun kembali. Ayat ke-18 ini menjelaskan demikian. Janji pemulihan Allah. Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Umatnya ada di dalam bangsa dan negara itu. Sehingga penjelasan di ayat yang ke-18 ini bahwa Tuhan akan memulihkan kemah-kemah Yakub. Tuhan akan memulihkan kota, bangsa, ya. Karena semua ini Allah akan mengerjakan pembebasan dan juga keselamatan bagi mereka pada waktunya. Ya, meskipun tidak ada tangan lain, bahkan karena tidak ada tangan lain yang dapat menyembuhkan luka mereka, dapat menyembuhkan keadaan mereka, dapat memulihkan kota, hanya Yesus, hanya tangan Yesus saja yang mampu memulihkan itu. Di sini kita mendapat isyarat-isyarat lebih jauh tentang kebaikan yang disediakan Allah bagi mereka pada masa itu. Yang pertama adalah bahwa kota dan bait suci akan dibangun di ayat 18 ini. Ini adalah janji Tuhan,
Ya. Bahwa kota akan dibangun kembali. Kemah-kemah dan tempat-tempat tinggalnya merasakan akibat dari pembuangan, sebab kemah dan tempat-tempat tinggal itu berbaring dalam reruntuhan ketika para penduduknya diangkut ke dalam pembuangan. Ya. Tetapi setelah mereka kembali, Bapak Ibu cuma yang saya kasih di dalam Tuhan, tempat-tempat tinggalnya akan diperbaiki, ya, dan dibangun dari reruntuhan itu, dan di dalamnya Allah akan menasihati tempat-tempat tinggal mereka, ataupun Allah akan menasihati orang-orang yang ada dalam kemah itu. Bagaimana Allah akan menjelaskan tentang kebenaran, jalan kebenaran, bagaimana mengikut Dia, ya. Maka pada saat itu kota Yerusalem akan dibangun kembali di atas reruntuhan, di atas bukitnya sendiri, ya. Meskipun sekarang kota itu tidak lebih daripada tumpukan puing-puing. Ini sungguh luar biasa sekali, Bapak Ibu cuma yang saya kasih di dalam Tuhan. Tumpukan puing-puing. Tapi Tuhan mampu mengembalikan itu seperti sedia kala. Jangan pernah khawatir dengan kuasa Tuhan, ya. Tuhan aja mampu melakukan karya-karyanya bagi bangsa itu, begitu juga Dia akan kerjakan bagi bangsa dan negara kita pada saat ini. Ya. Dia yang dapat membuat kota menjadi timbunan batu, karena Dia berkuasa, Dia mampu. Bahkan Dia juga akan kembalikan posisi semula. Itu karena Dia berkuasa juga. Jika Dia berkehendak, Dia dapat membuat timbunan batu itu menjadi kota lagi. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa sekali. Puri itu ataupun bait suci, puri Allah akan berdiri di tempatnya yang asli. Puri itu akan dibangun mengikuti pola yang lama, dan ibadah kepada Allah akan terus dipelihara di sana dan dijalankan seperti sedia kala ataupun dijalankan seperti sebelumnya. Nah, cuma Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan. Janji yang sama juga yang Ia akan berikan bagi bangsa dan negara kita ini. Ya, Dia akan pulihkan bangsa dan negara kita ini. Dia pulihkan kita juga. Dia pulihkan saya. Dia pulihkan Bapak Ibu Saudara. Dia pulihkan keluarga kita. Dia pulihkan bangsa dan negara kita. Karena apa? Karena Dia punya kuasa. Dia sudah berjanji. Allah tidak akan pernah mungkin mengingkari janjinya. Dia tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya bagi orang-orang di masa 2000 tahun lalu sampai pada masa ini. Kita harus ingat itu baik-baik sebagai orang percaya. Ya. Janji yang sama yang Ia akan kerjakan, yang Ia akan berikan bagi kita di tahun ini. Mungkin kerinduan orang-orang, kita sebagai orang percaya maupun orang-orang yang hidup di kota ini, di bangsa ini, orang memiliki kerinduan agar kota kita, daerah kita, bangsa kita ini akan dipulihkan. Ya, tentunya dipulihkan oleh karena kuasa Tuhan dengan mujizat Tuhan. Oleh sebab itu tugas kita sebagai orang percaya adalah mental kita harus kuat dulu, fisik kita harus sehat, sosial kita harus baik, keadaan kita harus baik, secara rohani kita juga harus baik. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, ya, sehingga kita akan mengerti apa maksud Tuhan dalam kitab ini. Ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, kita akan bisa berdoa kepada Tuhan untuk meminta pemulihan, meminta kesembuhan bagi bangsa dan negara kita ini. Maksud Tuhan dari kebenaran ini adalah dari diri kita dulu. Bagaimana Tuhan mengerjakan pemulihan bagi bangsa Israel pada masa itu, Dia juga akan mengerjakan pemulihan bagi kita, bagi bangsa dan negara Indonesia kita pada saat ini. Ya, semua janji ini sudah Allah buktikan dan genapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, kita bisa menemukan semua janji Allah, penggenapannya di dalam firman-Nya sudah dinyatakan bagi kita. Sehingga pada tahun ini penjelasan dari Yeremia ini mengingatkan kita kelahiran Sang Juru Selamat membawa sebuah pemulihan, membawa sebuah kesembuhan yang luar biasa. Tapi kita harus punya iman. Kita harus benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan terlebih dahulu agar kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Kira-kira ada enggak pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa dan negara kita ini? Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa mengerti kira-kira di luar sana apa yang Tuhan sudah kerjakan, ataupun
dalam Tuhan, Tuhan itu mengingatkan kita bagaimana Ia menggenapi janjinya untuk memulihkan bangsa Israel pada masa itu. Dan itu juga yang akan Tuhan kerjakan bagi hidup kita di zaman anugerah ini. Janji itu juga Tuhan akan genapi. Janji itu juga Tuhan akan kerjakan bagi bangsa dan negara kita ini. Karena Dia juga akan melakukan hal yang sama. Allah pada masa itu dan pada masa sekarang adalah Allah yang sama. Ya. Jangan pernah kita berpikir bahwa Allah di 2000 tahun lalu itu berbeda dengan Allah pada tahun ini. Tidak, Dia adalah Allah yang sama. Ya. Kita sudah tahu tentang firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana Allah itu akan berjanji memulihkan umat Israel, Yehuda. Ya. Ia akan datang untuk mengembalikan keadaan mereka yang kacau, keadaan mereka yang sulit, secara mental mereka. Ya, Tuhan sudah pulihkan. Tuhan berjanji memulihkan. Ya. Bagaimana Allah memulihkan kemah-kemah Yakub pun. Ya. Ini akan terjadi juga bagi bangsa dan negara kita. Amin. Ini akan terjadi juga bagi bangsa dan negara kita. Tetapi kunci utamanya adalah dari diri kita dulu. Dari saya, dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Itu akan terjadi juga bagi diri kita. Kesimpulan untuk kita bersama pada malam ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Penjelasan itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Bagaimana sesungguhnya Tuhan menerangkan pemulihan itu Dia kerjakan lebih spesifiknya. Dari fisik kita Tuhan menjelaskannya, dari mental kita Tuhan sudah menjelaskannya dan berjanji memulihkan secara sosial. Dan tentunya janji pemulihan Allah ini adalah memulihkan keadaan mereka, memulihkan keadaan bangsa itu, dan memulihkan keadaan bangsa kita. Intinya kita harus tahu siapa Yesus itu, ya. Siapa Yesus yang saat ini kita rayakan kelahirannya. Dia yang membawa pemulihan, Dia yang membawa kesembuhan itu. Ya. Dengan iman percaya kita bahwa itu akan terjadi bagi bangsa dan negara kita ini. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama pada malam ini Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya dengan doa, saya teringat sekali dengan satu pujian. Ini berbicara tentang pemulihan bagi negeri, ya. Tuhan pulihkan negeri kami. Mungkin Bapak Ibu tahu lagu ini. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Pulihkan negeri ini. Kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai ungkapan hati yang sungguh-sungguh yang kita sampaikan kepada Tuhan bahwa kita rindu bangsa dan negara kita ini dipulihkan, ataupun jiwa-jiwa dipulihkan. Orang-orang yang mungkin sakit secara fisik, atau orang-orang yang mungkin sakit secara mental, dengan banyak hal yang mungkin mereka terima yang tidak bisa mereka terima, ya. Tetapi kita sudah melihat bagaimana pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel pada masa itu. Dan tentunya itu akan Tuhan kerjakan bagi bangsa kita, bagi orang-orang yang mungkin kita tahu, ataupun orang-orang yang di luar sana yang sangat membutuhkan kesembuhan secara mental. Mari kita akan mengucapkan bersama-sama. Syukur untuk setiap rencana, syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaanmu. Ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini
jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak-bapak ibu Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, kesempatan ini saya mengajak kita berdoa, memohon kepada Tuhan untuk Tuhan pulihkan bangsa dan negara kita. Kita memberkati kota kita memberkati bangsa Indonesia ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu malam ini. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami melihat bagaimana karya Tuhan bagi bangsa Israel, bagaimana Tuhan memulihkan mereka, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan mereka. Itu adalah janji-janji Tuhan yang Tuhan firmankan, yang Tuhan sudah genapi. Bagaimana Engkau menyediakan pemulihan, bagaimana Engkau menyediakan kesembuhan bagi umat Israel pada masa itu. Kami percaya Engkau, Yesus Sang Juru Selamat, yang adalah Allah satu-satunya yang mampu melakukan semua hal yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Tuhan, kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu mengingatkan kami kembali bagaimana karya-karya Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan. Dan kami beriman itu akan Tuhan kerjakan bagi kami pada masa ini, bagi kami orang-orang yang ada hidup di masa ini Tuhan, secara khusus bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya pemulihan Tuhan akan kerjakan bagi bangsa dan negara kami. Oleh karena kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus sudah berjanji, Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Itu adalah janji Tuhan. Dan saat ini kami beriman melalui kebenaran-Mu yang boleh kami renungkan, mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan hanya Engkau Allah satu-satunya yang sanggup memulihkan semua keadaan ini. Tuhan, ajar kami untuk lebih giat hidup bersekutu dengan Tuhan, untuk lebih mengerti firman-Mu, sehingga kami mampu melakukan itu dalam hidup kami. Ketika kami ada di tengah-tengah kota, di mana situasi, kondisi yang sedang kami alami, Tuhan sudah berfirman agar mental kami harus sehat, secara fisik kami harus sehat, sosial kami, bahkan keadaan kami harus sehat terlebih dahulu, agar kami bisa membawa dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami menjadi satu tubuh di dalam Tuhan, menjadi satu persekutuan yang meminta kepada Tuhan untuk Tuhan sembuhkan, untuk Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Banyak orang-orang yang mendoakan bangsa dan negara ini Tuhan. Banyak orang-orang yang meminta kepada Engkau, orang-orang yang bersujud kepada Tuhan untuk menyembuhkan kota ini, menyembuhkan bangsa ini. Kami percaya pada kehendak Tuhan, tempatan-tempatan Tuhan yang tepat, kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi bagi bangsa dan negara ini. Bahkan bagi diri kami sekalipun Tuhan, jika Tuhan melihat